Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsi SPDSD, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Kuantan Singingi, Angkatan 28, Kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3 ini, kita akan mempelajari mengenai diantaranya yang pertama tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu tentang Whole of Government atau disingkat dengan WOG. Pertama, saya akan coba menjelaskan mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN itu ada 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN itu diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan, suatu pemerintahan, atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, peran kita sebagai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Dan sebagai ASN, kita juga harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai ASN, yaitu diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kita sebagai ASN harus memegang teguh kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, yang terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Konsep sistem merit ini berkaitan dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja kita sebagai ASN yang harus terus dilatih berdasarkan jabatannya. Di Indonesia, sistem merit ini sudah mulai berlaku dengan adanya perekrutan CPNS dengan menggunakan metode CAT, yang diharapkan dengan metode ini, para CPNS yang lolos menjadi PNS yang berintegrasi, memegang amanah pekerjaannya, dan bertanggung jawab dan meminimalisir kecurangan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan ASN ini terdiri dari yang pertama, manajemen PNS dan P3K. Yang kedua, pengelolaan JPT. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, sistem informasi ASN. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, materi tentang pelayanan publik, di mana kita harus paham tentang konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang pertama, pola pikir ASN sebagai pelayanan publik. Dan yang kedua, praktik etiket pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat ataupun daerah dan di lingkungan BUMN dan BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan masyarakat. Pelayanan publik profesionalitas itu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian hukum, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kemudahan, kedisiplinan, keramahan, dan juga kenyamanan. Dan yang terakhir dari agenda 3 ini adalah Whole of Government atau disingkat dengan WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan. Manajemen program dan pelayanan publik salah satu contoh WOG di Indonesia berupa pola pelayanan satu atap seperti Samsat. Di Samsat itu terdiri dari Bapenda, ada kepolisian, dan ada jasa raharja terkait asuransi. Nah, itu tadi 3 materi yang ada dalam agenda 3. Dari ketiga materi tersebut, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Di sini ada beberapa personal branding saya. Yang pertama, kita sebagai ASN harus mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Itu semua untuk meningkatkan integritas kita sebagai seorang ASN. Dan yang kedua, saya menjadi lebih paham tentang konsep dan prinsip pelayanan publik, bahwa saya akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, cepat, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Itulah tadi pemaparan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.